Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Halo guys, kalian dalam keadaan sehat kan? Minggu ini aku akan membacakan tentang Fulfi di bab malam mencekam. 2 minggu kemudian, apa yang dia tunggu akhirnya datang juga. Kali itu yang menelpon hanya satu perusahaan, yaitu dari sebuah usaha salon. Fulfi menceritakan kepada Mbak Galdin dan keluarganya mengenai hal itu. Mereka sangat bersyukur. Mbak, Mas, doakan aku besok pagi lolos wawancara di salon. Semoga pekerjaan ini membawa rezeki untukku dan anakku. Jelas Fulfi sambil menggendong anaknya yang masih bayi di meja makan. Kami ikut senang, Vi. Akhirnya kamu bisa kembali tegar dan kuat. Aku tahu kamu bukan wanita lemah. Kamu pasti bisa bangkit lagi. Doaku menyertaimu, Vi, kata Mbak Galdin yang sudah menganggap Fulfi sebagai adik kandungnya sendiri. Keesokan harinya, Fulfi bersiap dengan kemeja dan celana panjang serta jas hitam, tak lupa sepatu pantofel layaknya seorang pelamar pekerjaan. Mbak, aku berangkat. Titip Adi ya, Mbak. Fulfi pergi sambil menggigit roti isi yang disiapkan Mbak Galdin untuknya. Iya, Vi, hati-hati, ucap Mbak Galdin sambil menggendong Adi. Fulfi naik angkot untuk sampai ke tempat wawancara karena mobilnya juga sudah dijual untuk menambal kehidupannya sehari-hari. Wajahnya kembali ceria pagi itu. Dia sudah bisa menerima keadaannya sebagai single beranak satu. Sampai di tempat wawancara, "Selamat pagi, Mbak. Saya mencari Bu Heni untuk wawancara," kata Fulfi sebagai salah seorang karyawan di sana. Karyawan ini mengantarkan Fulfi menuju ke ruangannya. Sesampainya di ruangan itu, dia langsung memulai wawancara. Nama saya Fulfi Anastasia. Usia saya 20 tahun, status saya single tapi memiliki anak satu. Saya ingin bekerja di sini untuk menambah pendapatan sehari-hari saya. Fulfi selesai memperkenalkan dirinya. Kamu sudah punya anak satu? Bukankah kamu baca di lowongan kalau kami hanya menerima wanita berstatus single? Tanya Bu Heni sebagai seorang kepala salon. Saya juga bingung ketika harus melamar di sini, karena status saya memang masih single, tapi saya adalah korban pemerkosaan dan saya hamil karena hal itu. Apakah ibu tidak bisa mempertimbangkan? Fulfi memang orang yang sangat jujur dan sangat polos. Jadi begitu, apa kamu sudah punya pengalaman untuk bekerja di salon? Tanya Bu Heni. Saya belum punya pengalaman, bukannya di situ tertulis bisa mendaftar tanpa pengalaman, kata Fulfi. Iya, memang bisa. Saya hanya bertanya. Karena nanti saya ikutkan pelatihan di salon. Jadi nanti kamu bisa belajar mencuci rambut, mengecat rambut, dan lain-lain. Jelas Bu Heni. Apakah ini berarti saya diterima, Bu? Tanya Fulfi sangat bahagia. Iya, kamu diterima. Aku sangat berharap kamu memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kamu bisa ikut pelatihan mulai hari ini. Nanti kamu akan diajarkan beberapa senior di sini. Sekarang ikut saya. Jelas Bu Heni sambil membawanya untuk berkenalan dengan semua karyawan. Hati Fulfi sangat bahagia, dia bekerja dengan penuh semangat. Walaupun dia harus melewati masa training dan pelatihan selama 1 minggu, tapi Fulfi tetap bersyukur. Fulfi bekerja 8 jam dalam sehari dengan pendapatan 2 juta per bulan. Penghasilan segitu di kota masih terbilang sangat kecil, tapi Fulfi tetap mengerjakan pekerjaannya dengan penuh semangat. Saat selesai bekerja dan pulang ke rumah, "Mbak, aku pulang," kata Fulfi sambil melepas sepatunya lalu membawanya ke dalam. Gimana Vi, sukses wawancaranya? Mbak Galdin terlihat sangat penasaran. Iya Mbak, aku diterima bekerja di sana, lumayan, aku dapat pelatihan salon juga. Jelas Fulfi dengan wajah yang sangat cerah. Syukurlah, semangat ya, bekerja dengan baik, aku akan membantu mengurus Adi. Dia anak yang baik kok. Mbak Galdin sangat bahagia mendengar kabar itu. Mbak, aku sangat lelah, aku kamar mandi dulu ya, kata Fulfi. Iya sayang, sambil kamu istirahat, Mbak akan siapkan makan malam dulu. Kalau sudah selesai, nanti Mbak akan panggil kamu, jelas Mbak Galdin. Oke Mbak, Fulfi pergi ke kamar dan bersiap mandi. Setelah selesai mandi, dia membawa Adi ke kamarnya untuk disusui sambil merebahkan badannya yang sudah bekerja seharian. Sayang, Mama sudah dapat pekerjaan, kamu bisa beli baju baru dan beli susu formula jika Mama bekerja. Doakan Mama ya sayang, semoga semuanya lancar. Fulfi mencium anaknya itu lalu tertidur. Vi,
Makan malamnya sudah siap, Mbak Galdin membangunkan Fulvi yang tidak sengaja tertidur. Adi pun ikut tertidur di sampingnya. Fulvi menggendong anaknya itu untuk dipindahkan ke box bayi, lalu dia pergi ke meja makan untuk makan malam. Mereka berempat membicarakan tentang pekerjaannya di salon. Tadi betapa bahagianya mereka melihat Fulvi sudah semangat lagi. Waktu sudah larut malam, keluarga itu kembali tidur untuk menyambut esok hari. Hari kedua di tempat kerja, Fulvi masih menjalankan proses pelatihan salon. Dia sudah menguasai cara mencuci rambut dan cara mengeringkannya. Dia diam-diam belajar untuk menata rambut wanita setelah dikeringkan. Setelah 1 minggu, Fulvi sudah boleh mengambil pelanggan dan mengerjakannya. Dia sudah ahli di bidang cuci rambut, mengecat rambut, ngeriting rambut, kerimbat rambut, dan menata rambut. Baru bekerja sehari, banyak pelanggan yang merasa puas dengan hasil tatanan rambutnya. Mereka sering memberikan bonus kecil kepada Fulvi. Rasa syukur selalu dipanjatkan setiap hari, namun keberhasilan selalu menuai kendala. Ketika salah seorang karyawan bernama Julie sangat iri dengan hasil kerjanya. Ketika Fulvi mendapatkan pelanggan kerimbat, saat proses steam suhunya diam-diam dinaikkan Julie, membuat pelanggan teriak-teriak karena kepanasan. Fulvi mendapatkan komplain habis-habisan dari pelanggan setelah itu. "Kamu kerja sangat tidak becus. Lihat, kulit kepala saya jadi merah," ucap tante-tante itu sambil menunjukkan kepalanya. Kepala salon alias Bu Heni langsung menemui pelanggan itu untuk meminta maaf. Alhasil Fulvi dihukum dan dipotong gajinya 50% untuk bulan ini. Julie melihat hal itu sangat senang. "Perasaan suhu yang aku gunakan standar, kenapa berubah menjadi tinggi?" Fulvi merasa ada yang aneh dengan kejadian itu. Fulvi sangat penasaran, tapi dia tidak terlalu menggubris hal itu dan melanjutkan pekerjaannya. Para pelanggan selalu senang dengan pekerjaan yang dilakukan Fulvi dan Julie semakin geram. Julie ternyata tidak pernah tinggal diam. Dia selalu membuat Fulvi menderita di tempat kerja selama berbulan-bulan. Sampai suatu ketika, Fulvi merasa setiap kejadian ini sepertinya tidak pernah dia lakukan. Dia menceritakan ke kepala salon dan meminta untuk melihat CCTV di salon itu. Bu Heni dan Fulvi tiba-tiba terkejut melihat rekaman CCTV itu. "Jadi, selama ini bukan kamu pelakunya," kata Bu Heni memandang Fulvi. "Memang bukan saya, Bu. Sebenarnya saya ingin bilang sudah sejak lama, tapi saya cukup lelah difitnah. Hanya saja saya nggak tahu siapa pelakunya. Saya semakin penasaran, makanya saya minta tolong Ibu untuk melihat CCTV," jelas Fulvi. "Jika begitu, akan aku kembalikan gaji yang aku potong selama beberapa bulan ini. Aku akan menyelidiki lewat polisi saja, biar anak itu kapok dan tidak mencari masalah lagi. Maafkan aku, Fulvi, aku suka hasil kerjamu. Aku sempat ragu, apa iya kamu memang melakukan itu?" jelas Bu Heni. "Nggak apa-apa, Bu. Saya bisa mengerti. Terima kasih banyak ya, Bu, untuk mengembalikan gajinya. Saya sangat membutuhkan itu," kata Fulvi sedikit lega dengan permasalahan ini. Keesokan harinya, pihak kepolisian datang ke salon untuk membawa Julie ke kantor polisi agar bisa diperiksa. Bu Heni membawa barang-barang bukti berupa CCTV yang sudah dikopi ke flash disk. "Kamu berani-beraninya melaporkan aku, Fulvi. Kamu memang sangat-sangat kurang ajar," Julie berkata dengan raut wajah yang sangat marah dan tangan yang diborgol. "Kami akan bawa saudari Julie ke kantor polisi." "Selamat siang, Bu Heni," kata polisi itu berpamitan. Sore itu hujan turun cukup deras. Tiba-tiba ada seorang pelanggan bawa mobil merah berhenti di depan salon. "Sepertinya mobil ini familiar," gumam Fulvi sambil menyapu lantai salon. Tidak salah lagi, itu pasti dia. Fulvi mengingat orang itu. Oke guys, penasaran kan untuk bab selanjutnya? Tunggu bab di selanjutnya ya. Jangan lupa untuk tonton terus video aku dan nikmati ceritanya sampai selesai. Oke, bye-bye.